Arema FC kembali akan ditinggalkan pemainnya. Ia adalah Rizky Dwi Febrianto. Bek kanan asal Jember berusia 26 tahun ini kabarnya tengah negosiasi dengan Persib Bandung. Persib ingin dapatkan Rizky Dwi untuk mengantisipasi hengkangnya Hen-Hen Herdiana. Selain Rizky Dwi, Persib pun tengah menjajaki untuk mendapatkan Imade Andika dari Bali United. Imade akan menggantikan posisi Erianto yang kabarnya akan hengkang ke Dewa United atau ke klub lain. Mark itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Nah, selain berita tadi, kami juga masih memiliki sejumlah berita-berita lain tentang klub Liga 1 di episode kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semua video yang ada di episode kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Luis Milla mengaku sangat emosi dan kecewa pada para pemain Persib. Padahal sebelumnya Luis Milla ini terkenal dengan seorang pelatih yang jarang sekali menyalahkan pemain. Tapi usai dibantai oleh Persita 4-0, akhirnya Luis Milla pun mengeluarkan unek-unek yang selama ini saat dia melatih Persib. Dan ternyata sangat mengejutkan. Luis Milla ternyata selama ini menyembunyikan kekecewaannya pada para pemain Persib. Mungkin Luis Milla ini merasa dirinya adalah pelatih baru yang mungkin saja gaya dan taktiknya belum bisa dipahami oleh para pemain Persib. Makanya Luis Milla tak pernah menyalahkan pemain. Tapi usai kalah dari Persita, akhirnya Luis Milla pun mengeluarkan apa yang sudah ia rasakan selama ini saat ia latih Persib. Ibarat gunung akhirnya meledak juga. Luis Milla mengaku para pemain Persib yang ada saat ini sangat payah, sangat buruk, tak punya mental dan attitude. Dan ini sudah ia ketahui sejak ia latih Persib. Bahkan Luis Milla pun mungkin mengaku heran ya, kenapa tim sebesar Persib memakai para pemain seperti ini. Dan ini tentunya tertuju pada Robert Rene Albert. Dan Luis Milla pun mungkin mempertanyakan kualitas Robert Rene Albert. Sejak saya datang ke Persib, saya tahu ada banyak masalah di tim ini. Tapi saya coba perbaiki dengan kesabaran saya. Tapi saya menyerah jika seperti ini. Apa ini? Tim sebesar ini tapi pakai para pemain yang seperti ini. Pemain buruk, tak punya mental dan attitude. Saya tahu mereka bukan pilihan saya. Tapi saya heran kenapa pelatih yang dulu pakai para pemain seperti ini. Saya mulai mempertanyakan kualitas pelatih yang dulu, ujar Luis Milla. Wah, kayaknya Luis Milla sangat emosi ya. Ya wajar lah, tim besar, dengan nama besar juga, tapi main kayak pemain tarkam. Kayak pemain yang nggak digaji, mental nggak ada, daya juang nggak ada, fisik payah. Gimana lagi coba? Berarti benar kan analisa kami di awal musim? Nah sekarang pertanyaannya adalah, masih pantaskah Robert Rene Albert disebut pelatih hebat? Kenapa kami bilang demikian? Dia yang milih para pemain ini untuk bertahan di Persib. Padahal dari musim lalu udah kelihatan buruknya, tapi tetap dipertahankan. Giliran sekarang Persib gagal juara, bahkan runner up pun bisa melayang. Otomatis yang disalahkan siapa? Ya Luis Milla. Luis Milla pasti disalahkan, digaji mahal tapi nggak bisa bawa juara. Padahal Luis Milla ini cuma pakai para pemain sisa, pemain yang harusnya nggak layak ada di tim sebesar Persib. Lah kan ada jendela transfer, kenapa Luis Milla nggak belanja? Salah kalau pertanyaannya kayak gitu. Luis Milla udah belanja, tapi jendela transfer itu beda dengan bursa transfer. Para pemain kalau di jendela transfer itu masih terikat kontrak dengan klubnya, jadi sulit buat belanja. Makanya Luis Milla sampai sekarang belum mau perpanjang kontrak di Persib. Alasannya jelas, kalau Persib masih berhubungan aja dengan Robert Rene Albert, apalagi soal rekrut pemain, ya Luis Milla hengkang. Yang salah siapa? Ya manajemen Persib lah. Ngapain juga masih berhubungan dengan Robert Rene Albert, apalagi soal urusan rekrut pemain. Kan sama aja nggak ngehargain Luis Milla kalau kayak gitu.
Jadi intinya gini, Luis Milla pernah bilang, saya harus bekerja tapi dengan para pemain yang bukan pilihan saya. Dan saya akan rombak tim ini jika saya masih melatih tim ini. Karena para pemain di tim ini tak layak ada di tim sebesar ini, ujar Luis Milla. Tapi kalau manajemen Persib masih aja kontek-kontekan sama si menir Belanda, ya maaf kami bilang ya, musim depan pun jangan harap Persib juara. Kenapa demikian? Bukan soal kualitas pemain, tapi soal mentalitas. Kalau manajemennya aja nggak punya mentalitas juara, gimana dengan skuadnya? Jadi terkesan tuh ada istilahnya gini ya, bawahnya pengen dapat prestasi tapi atasnya gitu-gitu aja. Ya wes, angel. Oke, kontrak Luis Milla sendiri masih tersisa hingga Agustus 2024 ya. Nah, jika Luis Milla nggak hengkang, berarti Persib harus mau dong penuhi keinginan Luis Milla. Ya kalau Persib nggak mau, ya otomatis Luis Milla pun hengkang. Lalu ada siapa aja sih yang udah dibidik oleh Luis Milla? Kalau soal ini cuma Luis Milla dan manajemen Persib yang tahu ya. Tapi berdasarkan gelagat dan tanda-tanda, ada beberapa pemain yang menunjukkan gelagat akan ke Persib. Dan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Luis Milla. Yang pertama Renan Alves. Renan udah pamit ke Barito. Lalu di postingan terakhir di Instagramnya, Renan justru mengunggah momen saat dirinya melawan Daisuke Sato dengan ucapan terima kasih dan pertandingan terakhir. Ingat, ini cuma analisa kami loh ya. Yang kedua Edo Febriansyah. Belum diumumkan sih, tapi udah dondil ya. Yang ketiga Bagas Adi Nugroho. Ini masih 50-50 ya. Luis Milla sih pengen, cuma Bagasnya masih bimbang. Yang keempat Septian David Maulana. Kalau yang ini SDM udah bilang setuju ya, tapi pihak PSIS-nya masih nahan-nahan. Yang kelima Evan Dimas. Ini agak sulit ya, soalnya yaitu Arema nggak mau lepas Evan, tapi Evan sudah bilang oke ke Persib. Yang keenam Jordi Amat. Nah kalau yang ini udah pada follow-followan ya, dan katanya sih udah sering ketemu nih. Cuma tinggal pihak Persib aja nih, bisa apa enggak datangkan si Jordi Amat ini, gajinya itu yang jadi masalah. Yang ketujuh Stefano Lillipali. Nah untuk Stefano Lillipali sendiri, Luis Milla sih tertarik pada Lillipali lantaran melihat daya juang Lillipali yang tinggi dan juga Spartan. Tapi permasalahannya adalah Lillipali ini udah berkali-kali gagal ke Persib. Permasalahan cuma satu, nggak cocok soal gaji di Persib. Nah kira-kira apakah jika Luis Milla meminta Lillipali untuk datang ke Persib, pihak Persib mau nggak tuh berkorban datangkan Lillipali? Nah 7 pemain ini kabar yang kami dapat adalah target utama Luis Milla. Berarti Luis Milla sudah punya rencana dong dengan 7 pemain ini. Sekarang permasalahannya tinggal ke manajemen Persibnya, mau apa enggak ngerealisasikannya. Kalau soal bisa apa enggak ya pasti bisa, asal Persib mau keluarkan duit. Cuma kan yang jadi soal, Persib ini sangat irit kalau soal beli pemain. Prestasi ingin elit, beli pemain sulit. Itulah Persib. Oke lanjut. Dewa United kabarnya akan gagal mempertahankan Karim Rossi. Rossi menunjukkan gelagat akan hengkang. Terlihat di Instagram Rossi mengucapkan #makasih. Kira-kira kemana nih? Kalau tebakan saya sih tetap ke Persija ya. Selain Karim Rossi, ada nama Deden Nasir yang kabarnya tengah dirayu oleh PSIS nih. Tapi pihak Dewa United masih menahan Deden nih. PSIS Semarang kabarnya sudah resmi mempermanenkan Bayu Fikri, yang artinya Bayu Fikri nggak akan kembali ke Persib. Bayu dikontrak selama 2 tahun oleh PSIS. Begitu juga dengan David Rumakik yang kabarnya sudah down deal dan udah dikodori kontrak 2 tahun oleh PSIS. Wah, apa ini artinya jadi nih barteran dengan SDM? Persis Solo kabarnya resmi melepas Samsul Arif di akhir musim ini. Untuk menggantikan posisi Samsul Arif, Persis Solo kabarnya tengah mengajukan tawaran pada PSM Makassar untuk bisa mendapatkan Ramadan Sananta. Tapi Persis Solo harus bersaing dengan Persija Jakarta dan Persib Bandung yang juga mengincar Ramadan Sananta.
Borneo FC kabarnya kembali ajukan tawaran untuk bisa mendapatkan bek tengah Persebaya Leo Lelis. Proses negosiasinya sudah hampir capai 60%. Lelis diproyeksikan untuk menggantikan posisi Julio Cesar. Selain Leo Lelis, Borneo FC pun kabarnya akan mendapatkan Aditya Gigis dari Bekasi City FC. Persik Kediri kabarnya akan menebus ke Persija soal striker asal Papua yang saat ini dipinjamkan ke PSS Sleman, Ricky Cawor. Rupanya Arthur Irawan ingin menduetkan Cawor dengan Pahabol seperti di Persipura lalu. Tapi Persik Kediri pun harus bersaing nih dengan PSM Makassar yang kabarnya pun meminati Ricky Cawor. Persebaya Surabaya dikabarkan tertarik pada bek asal Serbia Milan Joksimovic. Milan dikabarnya diproyeksikan untuk menggantikan posisi Leo Lelis yang kabarnya akan dilepas di akhir musim ini. Pemain berusia 33 tahun ini musim lalu bermain di Liga Serbia bersama klub Novi Pazar. Dari Timnas Indonesia, dari 50 pemain yang diajukan oleh Indra Syafri untuk Timnas U22 di SEA Games, ternyata cuma 20 pemain saja yang boleh didaftarkan di SEA Games kali ini. Ini membuat Indra Syafri sedikit pusing lantaran dirinya harus memilih lagi siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan dicoret. Indonesia sendiri akan melakoni laga SEA Games pada 29 April mendatang dengan menghadapi Timnas U22 Filipina, dan berikut jadwal lengkap penyisihan grup SEA Games 2023. Oke, itulah tadi beberapa berita di episode kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Karena kami akan terus mengupdate setiap harinya untuk berita-berita terbaru perkembangan sepak bola Indonesia terkini. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.